lagi dengan saya Gina Panala di channel Ini Juga Belajar. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan seri pembahasan teks laporan hasil observasi, yaitu struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow medsos Ini Juga Belajar dan aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ini Juga Belajar. Simak pembahasannya ya. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu 1. Pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang definisi tentang objek yang akan dikaji dan berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan pada teks laporan hasil observasi. Bagian pernyataan umum biasanya berisi kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan disebut juga. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan detail mengenai objek-objek atau bagian yang terdapat pada bagian ini. Deskripsi bagian yang baik harus mengikuti urutan-urutan dalam pengklasifikasian. Jika pada bagian pernyataan umum terdapat kalimat definisi, sedangkan pada bagian deskripsi bagian ditandai dengan kalimat deskripsi. Contoh kalimat deskripsi adalah sebagai berikut. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Yang ketiga yaitu definisi manfaat. Dalam bagian deskripsi manfaat berisi suatu penjelasan bahwa hal yang diamati memiliki fungsi atau manfaat dalam kehidupan manusia. Contoh definisi manfaat yaitu anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Anggrek mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lain seperti dahlia, melati, mawar, dan sebagainya. Itu diantaranya penjelasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut kaidah kebahasaan yang umumnya sering ditemukan di dalam teks laporan hasil observasi. 1. Kata frase verba dan nomina. Verba dan nomina merupakan 2 jenis kelas kata yang paling umum atau sering dijumpai dalam teks laporan hasil observasi. Verba merupakan suatu kelas kata yang beranggotakan kata-kata yang dapat menjelaskan suatu kegiatan atau pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sedang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, kata mengamati, mencatat, menghasilkan, membuat, dan sebagainya. Nomina. Nomina merupakan kelas kata yang keanggotaannya berisikan kelompok kata yang menunjukkan benda. Misalnya, kata meja, kursi, bunga, pohon, harimau, ular, dan sebagainya. Yang kedua, afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan imbuhan seperti awalan, sisipan, dan akhiran pada suatu kata yang tidak jarang dapat mengakibatkan perubahan kelas kata, sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Contohnya, menasal ditambah kata dasar jadi akan berubah menjadi. Contoh yang kedua, kata dasar tulis ditambah akhiran an menjadi kata tulisan. Itu beberapa contoh dari afiksasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi.
Tahukah kalian apa yang disebut dengan kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Berikut penjelasannya. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi dapat ditemukan pada teks laporan hasil observasi. Keberadaan kedua kalimat ini akan saling mendukung kelengkapan informasi di dalam teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda atau hal lainnya. Kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda yang dijabarkan dalam teks laporan hasil observasi. Itu merupakan penjelasan dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Berikut penjelasannya. Kalimat simpleks merupakan jenis kalimat yang strukturnya sederhana, terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal. Contoh kalimatnya, Rina menanam pohon. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki dua pola kalimat, terdiri dari dua predikat atau kata kerja utama. Kalimat kompleks biasanya disebut juga kalimat majemuk. Contoh kalimatnya, Andini menanam bunga melati dan ia menyiramnya setiap hari. Itu diantaranya contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Demikian penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasinya? Apakah bisa difahami? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba menulis teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menonton video di channel Ini Juga Belajar dalam seri teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.